Sekolah adalah sarana umum yang dipandang sebagai tempat untuk meningkatkan karakter, wawasan, keterampilan, dan kecerdasan peserta didik. Banyak sekolah yang menitik beratkan pemajuan peserta didiknya melalui peningkatan kemampuan akademik. Menjadi tantangan yang nyata bagi sekolah untuk dapat membentengi karakter peserta didiknya melalui berbagai macam langkah strategis. Salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas iman dan takwa. Atas dasar itulah Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Tilatang Kamang atau yang akrab disingkat IKA Semantika melakukan langkah besar guna menyelamatkan kehidupan berakhirat adik-adiknya yang masih menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tilatang Kamang. Ditemui Minang 1 di kampus SMA Negeri 1 Tilatang Kamang, Kamis 29 Oktober 2020, penanggung jawab lapangan dari pembangunan Surau Darul Ulum yang juga alumni SMA Negeri 1 Tilatang Kamang angkatan tahun 2000, M. Iqbal, menuturkan langkah besar yang dimaksud adalah pembangunan Surau Darul Ulum. Awal dari ide kita untuk membangun Surau Darul Ulum ini karena kita melihat lingkungan dan kemajuan ke depannya. Latar belakangnya pertama dengan adanya gonjang-ganjing sosial seperti LGBT, terus juga istilahnya perjuangan adik-adik ke depannya. Itulah yang melatar belakangi kami untuk istilahnya membangun fasilitas penguatan karakter di SMA. Kenapa? Karena SMA lah istilahnya building terakhir, benteng terakhir untuk istilahnya membangun karakter adik-adik. Awal dari niat dan ide ini nggak sengaja. Kita pertama ngasih ide pertama itu dalam mobil yang disebut dengan Otosirah. Kalau kita mengadakan Roni Akbar tahun 2018 dalam diskusi malam, setelahnya sambil menikmati kopi malam kita diskusi apa sih yang harus kita bangun dengan di SMA ini. Sehabis reuni kita harus mendengarkan sesuatu yang bisa untuk adik-adik kita bisa mendidik karakter. Tercetuslah ide, kenapa kalau kita tidak bangun surau? Setelahnya pertamanya idenya masjid. Nah, tetapi setelah kita konsultasi dengan latar belakangnya segala macamnya, kalau masjid kita wajib mengadakan sholat Jumat. Kalau makanya kita cari alternatif, kita bangun surau aja. Kalau masjid kita kasihan istilahnya masjid lingkungan kita sendiri. Gitu. Mereka akan kekurangan jamaah. Terus yang pertama, yang kedua, setelah kita konsultasi dengan orang-orang BNN, dengan istilahnya pemerintah, kita apa sih yang perlu? Makanya tercetuslah ide. Oh, pertama kita istilahnya habis Otosirah adalah surau. Nah, kita ingin menerapkan istilahnya balik ke surau. Jadi bukannya fisiknya surau aja yang kita bangun, tapi fisiknya, mentalnya, pendidikan suraunya kita hidupkan kembali. Makanya namanya kita tidak mengambil musola. Kalau musola mungkin kegiatannya cuma sebatas sholat, pengajian, udah. Tapi kalau surau, insya Allah nanti kita ada pengajian 15 hari dengan MUI, sekali 15 hari dengan BNN. Nah, di antara jeda itu nanti kita manfaatkan. Misalnya kita adakan basile di surau. Jadi konsep surau yang lama kita bangkitkan kembali. Nah, gitu. Jadi balik ke surau. Jadi kayak kalau kata Abdul Somad, kalau suraunya nggak ada, gimana kita mau balik? Makanya bangun suraunya, kita ciptakan karakter yang manusia yang berlatar belakangan surau. Ya, awalnya cuma sekedar ide. Terus kita bikin RAB-nya segala macam. Awal RAB-nya cuma 1,3 antar 1,6 M. Tapi dengan kelanjutan pertama kita istilahnya berlanjut lagi, ada kebutuhan lagi, dipoles lagi, diperindah lagi, di istilahnya kalau kata orang Minang diparancak lagi. Makanya sekarang sampai hari ini itu udah sekitar 2,6 M. Nah, awalnya kami dari alumni cuma modal nekat. Komitmen memang ada sekitar 700 jutaan, tapi uang cash yang udah ada di dalam tabungan itu cuma sekitar 300 juta pas groundbreaking. 300 juta itu dan alumni? Dan alumni. Nah, jadi bertahap karena kita reportnya day by day, jadi kita video, kita foto, jadi orang tergugah, semua alumni tergugah. Kerja nyatanya tuh kelihatan. Jadi orang yang nyumbang, jadi donatur tuh kelihatan. Oh iya, panitia tuh benar-benar kerja. Makanya dari kita bikin tim besar sampai tim inti. Tim inti itulah yang merumuskan, mau A, mau B, mau gimana, kita yang diskusikan. Ya selainnya tim kecil itu ya setelah pionirnya yang terdepannya. Tapi selainnya senior itu support, menyerahkan ke kita, tim-tim kecil ini selainnya apa yang kita putuskan pasti kita diskusikan. Terus yang pertama, yang kedua kita pasti komunikasi dengan user, itu pihak sekolah, diwakili memang kepala sekolah. Pihak sekolah maunya seperti apa? Pertama, dulu kita sebenarnya nggak pengen pakai kaca.
Nah, tapi setelah kita lihat kondisi, situasi, keamanan, kenyamanan, kebersihan, oke, kita pakai kaca. Nah, makanya dari 1,6, 1,3 sekarang 2,6. Mungkin kalau pas nanti finishing kita udah hitung-hitung itu 3 miliar habisnya. Nah, buat pengumpulannya kita supportnya perangkatan. Perangkatan kita cari ketuanya. Dia ada ketuanya dari angkatan pertama itu angkatan 85, 86, 87 sampai 2019. Dia punya ketua masing-masing. Nah, ketua itu yang kolektif, kolegial, dia yang ngumpulin masalah foto, masalah video, nanti dia share. Nah, nanti komitmennya perhitung deh perangkatan. Jadi misalnya, angkatan 85 dia komitmen 30 juta. Nanti ketuanya yang kolek, apa bendaharanya, nanti baru store ke kas besarnya. Jadi kita punya kas sendiri. Jadi kas itu nanti dari perangkatan store ke kas. Apa ada yang pribadi, ada yang pihak komite, silakan. Tapi kita membangun istilahnya tidak memberatkan pihak sekolah. Surau Darul Ulum didirikan tepat di tengah-tengah halaman sekolah. Konsep yang selama ini bisa dibilang jarang diusung oleh kebanyakan sekolah-sekolah lainnya. Selain untuk mendapatkan tempat ibadah yang lebih luas, IKAS Mantika ingin kembali memperkuat semangat kembali ke surau. Kehadiran Surau Darul Ulum tentunya disambut positif oleh seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Tilatang Kamang, tak terkecuali kepala sekolah, guru, maupun peserta didik. Willia Zuwermi selaku kepala sekolah menuturkan bahwa kehadiran Surau Darul Ulum sesuai dengan cita-cita sekolah untuk membentuk akhlakul karimah seluruh peserta didik. Surau Darul Ulum SMA 1 Tilatang Kamang mulai diletakkan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili waktu itu oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Burhasman, pada tanggal 2 Maret tahun 2019. Alhamdulillah tidak berlangsung lama, hanya sekitar lebih kurang 1,5 tahun, surau sudah berdiri megah. Ini rahmat Allah yang luar biasa untuk keluarga besar SMA 1 Tilatang Kamang, terutama alumni IKAS Mantika yang sudah terdiri dari 36 angkatan yang bekerja keras untuk bagaimana bisa surau ini berdiri semegah ini. Pendanaannya itu semuanya adalah rintisan dari alumni. Walaupun sebetulnya ada juga bantuan-bantuan dari pihak lain seperti BUMN, kaum muslimin dan muslimat, warga SMA 1 Tilatang Kamang termasuk orang tua siswa, sehingga sampai saat ini, yang pada hari ini tepat diperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW pertama kali di Surau Darul Ulum SMA 1 Tilatang Kamang pada hari Kamis pagi ini yang sedang berlangsung acaranya, itu surau sudah menelan biaya lebih kurang 2,6 M, di mana ini target alumni kita, surau ini mungkin nanti akan menghabiskan dana sekitar 3 miliar. Ini memang dulu, zaman-zaman dulu kita lihat cenderung surau itu diletakkan di sudut, bahkan di belakang, di tempat-tempat yang tidak tersentuh. Itu kan waktu itu menunjukkan kepada kita bahwa keterbelakangan Islam. Namun sekarang boleh kita katakan Islam harus bangkit. Ketika di front atau terdepan adalah Islam, maka pas masuk di posisi yang paling strategis itu kita harus mendirikan surau. Sehingga nanti nampak potret bahwa sebuah sekolah atau sebuah kampus itu memang Islam itu yang ditonjolkan. Adat Basandi syarak Basandi kitabillah. Dua simbol besar yang ada di SMA 1 Tilatang Kamang. Sebagai syarak itu adalah Surau Darul Ulum yang berdiri megah, yang akan kita gunakan nanti di dalam pembinaan karakter siswa anak kemenakan di Tilatang Kamang ini. Kemudian simbol Minangnya sudah ada, bangunan yang bagonjong. Jadi itu kira-kira filosofisnya kenapa di SMA 1 Tilatang Kamang kita cari betul tempat yang strategis, yang betul-betul nampak dari semua sisi tempat berdirinya surau yang kokoh itu. Harapan kita yang pertama kepada alumni.
karena sudah kita rasakan bahwa tidak akan besar sebuah sekolah itu tanpa peran dari alumni, dan mereka sudah tunjukkan 2 tahun 3 tahun terakhir kontribusinya luar biasa. Ya, untuk usaha yang akan datang mungkin tidak hanya sampai di sini, masih ada harapan-harapan mungkin yang akan kita terus sampaikan kepada alumni. Mudah-mudahan alumni Semantika ini tetap sehat, mudah rezekinya, dilapangkan semuanya oleh Allah. Maka mungkin kita akan selalu menunggu peran alumni untuk selanjutnya. Ibu punya rencana sungguhnya, yang setelah ini program Ibu adalah bagaimana menjadikan sebagian siswa kita ini bisa mondok di sekolah. Jadi ada sekolah boarding untuk SMA 1 Telatang Kamang. Yang niat Ibu itu adalah mulai 1 kelas saja dulu untuk siswa yang laki-laki. Nah, ini tentu membutuhkan sarana pendukung. Salah satu yang ada sekarang tempat ibadahnya sudah ada. Nah, mungkin untuk ruangan segala macam asramanya, ini juga Ibu akan mengadu ke alumni untuk masa-masa selanjutnya. Kemudian kepada masyarakat sekitar, Ibu juga punya harapan, mari kita dukung program sekolah dengan adanya surau ini. Ada hendaknya kerjasama masyarakat dengan sekolah untuk meningkatkan tingkah, pola, karakter siswa-siswa kita. Contohnya, apa yang ada di sekolah dilihat salah di luar, mungkin bisa jadi beri masukan kepada sekolah dengan cara baik-baik. Sekolah terbuka untuk itu. Kemudian kepada warga SMA 1 Tangemang, Bapak Ibu Majelis Guru, siswa, mohon dukung program-program yang sudah kita susun di awal tahun. Nah, insya Allah dengan adanya surau ini semakin sukseslah hendaknya pendidikan anak-anak di SMA 1 Telatang Kamang. Bagus juga karena sebagai salah satu tonggak pendidikan kan dimulai dari agama. Ini mencerminkan bahwa untuk membangun pendidikan, dimajukan pendidikan agamanya dulu gitu. Semoga dengan adanya pembangunan ini adik-adiknya juga bisa belajar lebih giat lagi dan juga bisa mencontoh perilaku alumninya untuk memajukan sekolahnya lagi. Semoga kehadiran Surau Darul Ulum dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Telatang Kamang, sehingga akan semakin banyak lahir pemimpin-pemimpin besar yang berakhlakul karimah. Dan tentunya apa yang telah dicontohkan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Telatang Kamang dapat menjadi inspirasi bagi alumni-alumni di sekolah-sekolah lainnya.